Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Kegelapan itu tidak sepenuhnya sunyi. Bagi perawat yang lewat, aku hanyalah seonggok daging yang terhubung pada mesin-mesin berisik di ruang ICU. Namun di dalam sini, di balik kelopak mata yang terasa seperti beton, aku mendengar segalanya. Aku mendengar bunyi tit, tit, tit dari monitor jantungku, dan aku mendengar langkah kaki yang sangat kukenal. Sarah, istriku, wanita yang kunikahi 3 tahun lalu dengan janji untuk saling menjaga dalam suka maupun duka. Aku merasakan sentuhan tangan di lenganku, tapi tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada rasa dingin yang asing, seolah dia sedang menyentuh benda mati yang mengganggu. Dokter bilang peluangnya hanya 10%, Reno. Suara Sarah terdengar datar, tanpa ada sedikit pun jejak isak tangis. Aku tidak bisa menghabiskan sisa masa mudaku hanya untuk menunggu mayat hidup. Jantungku berdenyut kencang di dalam dada, meskipun monitor di sampingku hanya menunjukkan grafik yang stabil dan lambat. Reno? Siapa Reno? Nama itu tidak pernah ada dalam daftar teman atau kerabat kami. Lalu apa rencanamu? Suara seorang pria menyahut. Suaranya rendah dan penuh percaya diri. Asetnya tidak seberapa, Sarah. Hanya asuransi jiwa kecil dan apartemen ini. Justru itu, aku sudah menyiapkan surat cerai. Sarah berkata dengan nada yang begitu ringan, seolah ia hanya sedang membicarakan menu makan siang. Jika aku menunggu dia mati, proses hukum warisnya akan lama dan rumit. Tapi jika kami cerai sekarang, aku bisa mengklaim bagianku dari pembagian harta Gonogini sebelum pihak rumah sakit menyita semuanya untuk membayar tagihan ICU yang gila ini. Aku ingin berteriak. Aku ingin menggerakkan jariku, menunjukkan bahwa aku masih di sini, bahwa aku mendengar setiap kata berbisa itu. Tapi tubuhku adalah penjara yang sempurna. Kamu yakin bisa melakukannya? Tanya Reno lagi. Sangat yakin. Aku tidak mau dihubungkan dengan pria gagal ini lagi. Kecelakaan ini adalah tanda bahwa Tuhan ingin aku bebas darinya. Sarah menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan beban berat. Besok, pengacalaku akan datang. Meskipun dia tidak bisa tanda tangan, aku akan menggunakan jempolnya yang kaku itu. Dokter sedang lengah di jam makan siang. Aku merasakan sesuatu yang jauh lebih sakit daripada luka kecelakaan mobil yang menghancurkan tulang-tulangku. Itu adalah rasa hancur di dasar jiwaku. 3 tahun aku bekerja siang dan malam sebagai kuli proyek demi memenuhi keinginannya akan gaya hidup mewah. Dan inilah balasannya. Sarah mendekatkan wajahnya ke telingaku. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Bayu, jika kamu bisa mendengarku, maafkan aku, bisiknya. Tapi tidak ada nada penyesalan di sana. Tapi kamu terlalu membebani. Selamat tinggal. Aku harap kamu tidak pernah bangun, karena jika kamu bangun, kamu hanya akan melihatku bahagia dengan pria yang jauh lebih kaya darimu. Langkah kaki mereka menjauh. Pintu ruang ICU tertutup dengan bunyi klik yang dingin. Dalam kegelapan mutlak itu, api amarah mulai menyulut kesadaranku. Jika Tuhan memberiku satu kesempatan lagi untuk membuka mata, aku bersumpah akan memastikan Sarah menyesali setiap kata yang ia ucapkan hari ini. Keesokan harinya, aroma antiseptik yang tajam seolah menusuk saraf-sarafku lebih dalam. Aku masih terjebak dalam kegelapan, namun pendengaranku menjadi jauh lebih tajam. Aku bisa membedakan gesekan kain jas yang mahal dengan derap langkah Sarah yang terburu-buru. Cepat Pak Hendra, suster sedang mengganti shift di ujung lorong. Kita hanya punya waktu 5 menit, bisik Sarah. Suaranya gemetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin dari tindakan kriminal yang sedang ia lakukan. Ini beresiko, Bu Sarah.
Menstempel sidik jari orang yang tidak sadar bisa membatalkan dokumen ini jika dia bangun. Suara pria lain terdengar. Pak Hendra, pengacara licik yang sepertinya sudah dibayar mahal. Dia tidak akan bangun. Dokter bilang otaknya sudah mati suri. Bentak Sarah pelan namun tajam. Lakukan saja tugasmu. Aku merasakan tangan kasarku ditarik. Rasanya sangat berat seperti sebatang kayu mati. Aku merasakan cairan dingin dan lengket menyentuh ibu jari kananku. Tinta. Mereka benar-benar melakukannya. Jangan, berhenti. Aku berteriak di dalam kepalaku. Aku memusatkan seluruh energi yang tersisa di otakku ke ujung ibu jari itu. Aku ingin menariknya. Aku ingin mengepalkannya. Aku ingin meninju wajah pria itu. Ayo, tempelkan di sini, perintah Pak Hendra. Aku merasakan tekanan kertas pada jempolku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Surat cerai, surat kuasa penarikan tabungan, dan surat pengalihan hak atas apartemen kecil kami. Dalam hitungan detik, secara hukum aku telah kehilangan istriku, rumahku, dan seluruh harga diriku. Selesai, desa Sarah lega. Aku bisa membayangkan dia tersenyum penuh kemenangan sambil mengibas-ngibaskan kertas itu agar tintanya kering. Sekarang Reno sudah menungguku di lobi. Kita pergi ke pengadilan agama sekarang juga untuk mendaftarkan ini secara kilat. Lalu bagaimana dengan tagihan rumah sakitnya? Tanya Pak Hendra. Biarkan saja, rumah sakit ini punya asuransi sosial kan? Atau biar keluarganya yang miskin di desa itu yang bayar. Aku sudah memblokir semua nomor mereka. Jawab Sarah dingin. Langkah kaki mereka menjauh, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Aku merasa seolah-olah jiwaku sedang jatuh ke dalam lubang hitam yang tak berdasar. Aku sendirian, dibuang seperti sampah oleh wanita yang kusebut rumah. Tiba-tiba monitor jantung di sampingku mulai mengeluarkan bunyi pip 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 yang sangat cepat. Takikardia. Amarahku meluap, memompa darahku dengan kecepatan yang belum pernah terjadi selama berminggu-minggu koma. Pasien di kamar 402 mengalami lonjakan tekanan darah, teriak seorang perawat dari luar. Aku merasakan sentakan hebat di dadaku, seperti ada aliran listrik yang menghantam setiap sel saraf. Di balik kelopak mataku yang berat, sebuah cahaya putih yang menyilaukan muncul. Aku menolak untuk mati. Aku menolak membiarkan mereka menang sesederhana ini. Perlahan, dengan rasa sakit yang seperti 1000 jarum menusuk, kelopak mataku bergerak, sedikit. Hanya 1 milimeter. Cahaya lampu ICU yang menyilaukan menyambutku. Aku terbangun. Tapi bukan sebagai Bayu yang mencintai Sarah. Aku terbangun sebagai pria yang baru saja dikhianati oleh seluruh dunianya. Membuka mata adalah perjuangan fisik terberat yang pernah kulakukan. Lampu neon di langit-langit terasa seperti belati yang menusuk retina. Aku ingin memanggil perawat. Namun tenggorokanku terasa seperti padang pasir yang retak. Hanya suara erangan parau yang keluar. Suster, pasien 402 sadar. Teriak seorang perawat muda yang sedang mengganti botol infus. Namun, kegembiraan suster itu tidak berlangsung lama. Beberapa jam setelah kesadaranku pulih, seorang pria berseragam administrasi masuk dengan wajah kaku. Tidak ada ucapan selamat karena telah melewati masa kritis. Pak Bayu, karena penanggung jawab Anda, Ibu Sarah telah mencabut jaminan VIP dan menyatakan bahwa kalian telah bercerai secara hukum, kami terpaksa memindahkan Anda ke bangsal kelas 3. Ucapnya tanpa simpati. Sebelum aku bisa memproses kata-katanya, ranjangku didorong keluar. Melewati lorong VIP yang tenang menuju sebuah ruangan besar yang pengap dan penuh sesak. Di sini, tidak ada lagi ketenangan. Suara batuk, rintihan pasien lain dan aroma obat-obatan murah bercampur menjadi satu. Sarah benar-benar melakukannya. Dia membuangku ke sini agar aku mati pelan-pelan dalam kemiskinan. Sabar anak muda, setidaknya kamu masih punya nyawa. Suara serak terdengar dari ranjang sebelah. Aku menoleh dengan susah payah. Seorang pria tua dengan rambut putih tipis dan selang oksigen di hidungnya menatapku. Namanya Pak Broto. Dia sudah di sana selama sebulan.
sendirian tanpa keluarga yang menjenguk. Istriku, dia pergi membawa semuanya. Bisikku, air mata pertamaku. Menetes bukan karena sedih kehilangan Sarah, tapi karena penghinaan ini. Uang bisa dicari, Nak. Tapi karakter asli seseorang hanya terlihat saat badai datang. Kamu beruntung badai itu datang sekarang, bukan saat kamu sudah lebih tua. Pak Broto tersenyum tipis. Lalu menyodorkan sebuah ponsel lama yang layarnya retak. Pakai ini, hubungi siapapun yang bisa membantumu. Aku terdiam. Siapa yang bisa kuhubungi? Sarah sudah memblokir keluargaku. Teman-temanku? Mereka semua adalah teman-teman Sarah yang pasti sedang merayakan kebebasan Sarah sekarang. Namun, memoriku kembali ke 10 tahun lalu. Sebelum aku jatuh cinta pada Sarah, aku pernah memiliki seorang kakek angkat. Seorang pengusaha eksentrik yang membuangku karena aku lebih memilih menikah dengan Sarah daripada meneruskan pendidikanku. Jika suatu saat wanita itu menghancurkanmu, carilah aku di alamat ini. Kata-kata kakek buyutku Wijaya Kusuma kembali terngiang. 2 minggu berlalu dalam rehabilitasi yang menyiksa di bangsal kelas 3. Aku belajar berjalan lagi, selangkah demi selangkah, meski rasa sakit di kaki kananku tak tertahankan. Selama itu pula aku memantau media sosial Sarah lewat ponsel Pak Broto yang kupinjam. Dia tampak sangat bahagia. Foto-foto di Bali bersama Reno memamerkan tas baru yang kubeli dengan hutang kartu kredit yang kini dibebankan padaku. Di hari aku diperbolehkan pulang dengan pakaian yang lusuh dan kantong kosong, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah sakit umum yang kumuh. Seorang pria berjas rapi turun memegang sebuah foto tua. "Tuan Bayu Kusuma?" Tanya pria itu dengan nada sangat hormat. Aku mengangguk ragu. "Ya, saya Bayu. Saya adalah pengacara pribadi Tuan Wijaya Kusuma. Beliau telah wafat 1 bulan yang lalu saat Anda koma. Sesuai wasiat terakhirnya, seluruh aset, perusahaan dan kekayaan keluarga Kusuma yang bernilai triliunan rupiah, kini jatuh sepenuhnya ke tangan Anda." Aku terpaku. Pak Broto yang duduk di kursi roda di dekatku tertawa pelan. "Lihat, Tuhan punya cara yang lucu untuk membalas dendam." Dunia seolah berhenti berputar saat pengacara itu membungkuk dalam di hadapanku. Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit pemerintah yang kumuh, di antara bau obat dan keringat, aku berdiri dengan pakaian lusuh yang bahkan tidak layak untuk menjadi kain pel di rumah lama kakekku. Triliunan? Suaraku serak, nyaris tak terdengar. Tepatnya 3,5 triliun dalam aset likuid dan kendali penuh atas Kusuma Group, Tuan Muda, jawab pria bernama Pak Hartono itu. Ia memberikan isyarat dan 2 orang pengawal segera berdiri di sisi kananku dan kiriku, membuat pasien lain di depan gerbang rumah sakit mengono keheranan. Aku menoleh ke arah Pak Broto yang masih duduk di kursi rodanya. "Pak Broto, terima kasih atas ponselnya. Saya tidak akan melupakan bantuan Bapak." "Pergilah nak, jadilah naga, jangan jadi cacing lagi," bisik Pak Broto sambil tersenyum bangga. Aku melangkah masuk ke dalam sedan mewah itu. Bau kulit asli dan aroma parfum mahal di dalam mobil segera menghapus sisa-sisa trauma dari bangsal kelas 3. Selama perjalanan menuju kediaman utama keluarga Kusuma, Pak Hartono menjelaskan bahwa kakek Wijaya telah mengawasiku dari jauh selama bertahun-tahun. Beliau tahu pengkhianatan Sarah, namun beliau ingin aku mempelajarinya sendiri sebagai pelajaran terakhir tentang kehidupan. "Tuan Wijaya ingin Anda menjadi pemimpin yang kuat." Beliau berkata, "Pria yang pernah dihancurkan oleh cinta akan menjadi pria yang paling tidak tergoyahkan oleh keserakahan," kata Pak Hartono. Sesampainya di mansion, aku melakukan transformasi total. Rambutku yang kusam dicukur rapi, luka-luka di wajahku dirawat oleh dokter pribadi, dan aku mengenakan setelan jas yang harganya lebih mahal daripada seluruh hutang yang ditinggalkan Sarah padaku. Saat menatap cermin, aku tidak lagi melihat Bayu yang lemah dan budak cinta. Aku melihat seorang penguasa. "Pak Hartono, apa kabar Sarah sekarang?" tanyaku sambil memperbaiki dasi. Sesuai laporan detektif kami, Ibu Sarah dan pria bernama Reno itu sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka menggunakan sisa tabungan Anda untuk menyewa sebuah penthouse mewah dan mencoba masuk ke lingkaran sosial kelas atas.
Reno meyakinkannya untuk menginvestasikan semua harta Gono Gini kalian ke sebuah skema bisnis yang sebenarnya adalah penipuan. Aku tersenyum dingin. Biarkan mereka menikmati surga buatan itu sebentar lagi. Berapa banyak hutang kartu kredit atas namaku yang mereka gunakan? Sekitar 500 juta, Tuan. Lunasi semuanya. Aku tidak ingin ada kaitan hukum lagi dengan mereka melalui bank manapun. Tetapi pastikan bank segera mencabut semua fasilitas kredit atas nama Sarah karena ia tidak lagi memiliki penjamin yang sah. Perintahku. Satu lagi, Pak Hartono. Kusuma Group akan mengadakan grand rebranding minggu depan, bukan? Undang seluruh sosialita dan pengusaha di kota ini. Pastikan Sarah mendapatkan undangan itu melalui Reno. Aku ingin dia melihat apa yang telah dia buang ke tempat sampah. Aku ingin Sarah datang dengan topeng kemewahannya yang palsu, hanya untuk melihatku berdiri di puncak dunia yang selalu ia dambakan. Dunia yang pintunya kini tertutup rapat. Baginya, Malam grand rebranding Kusuma Group tiba dengan kemegahan yang menyilaukan. Hotel bintang 5 itu dipenuhi oleh mobil-mobil mewah dan orang-orang dengan pakaian berharga ratusan juta. Aku berdiri di balik tirai lantai mezanin, menatap ke arah lobi. Di sana, di antara kerumunan tamu, aku melihatnya. Sarah mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, memegang lengan Reno dengan bangga. Ia tampak bersinar, tertawa dengan nada tinggi yang sangat kukenal, tawa yang selalu ia gunakan untuk merendahkan orang lain. Ia tidak tahu bahwa gaun itu dibeli dengan sisa uang yang ia curi dariku saat aku koma. "Lihat mereka, Tuan Muda," bisik Pak Hartono di sampingku. "Mereka merasa sudah berada di puncak dunia." "Biarkan mereka menikmatinya sedikit lebih lama, Pak Hartono," jawabku dingin. Aku menyesap champagne mahal itu, merasakan sensasi kemenangan yang mulai merayap di lidahku. Di bawah sana, Sarah tampak sibuk memamerkan bisnis baru Reno kepada beberapa kolega. Namun, aku bisa melihat kegelisahan di mata Reno. Detektifku benar. Reno telah menghabiskan hampir seluruh harta Gono Gini Sarah untuk judi bola dan investasi bodong. Malam ini adalah upaya terakhir mereka untuk mencari mangsa baru atau investor bodoh di pesta keluarga Kusuma. Katanya CEO baru Kusuma Group adalah seorang pria muda yang sangat kaya. Suara Sarah terdengar samar dari pengeras suara Ahasia yang terhubung ke mikrofon di area lobi. "Jika aku bisa mengenalnya, kita tidak perlu pusing soal modal lagi, Reno." Reno mengangguk setuju. "Dekati dia, Sarah. Gunakan pesonamu. Jika dia tertarik padamu, kita bisa mendapatkan lebih dari sekedar modal." Mendengar itu, aku hampir tertawa. Sarah benar-benar tidak berubah. Baginya, pria hanyalah tangga untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Waktunya telah tiba. Lampu aula utama meredup dan lampu sorot mengarah ke panggung besar. Pembawa acara naik ke atas podium. "Hadirin sekalian, saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut pemilik baru sekaligus CEO dari Kusuma Group, penerus tunggal Kekaisaran Wijaya Kusuma, Tuman Bayu Kusuma." Aku melangkah keluar dari kegelapan mezanin menuju tangga besar yang menurun ke aula. Musik orkestra yang megah mengiringi setiap langkahku. Setelan jas custom-made berwarna biru gelap yang kukenakan memantulkan cahaya lampu kristal dengan sempurna. Aku melihat ke arah kerumunan. Saat mataku tertuju pada sudut di mana Sarah berdiri, aku melihat sebuah pemandangan yang tak ternilai harganya. Gelas champagne di tangan Sarah jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Wajahnya yang tadinya merah karena riasan, kini berubah pucat pasi seputih kapas. Bibirnya bergemetar, dan matanya melotot seolah-olah dia baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Bayu?" Bisiknya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuju panggung dengan dagu terangkat. Saat melewati tempatnya berdiri, aku hanya meliriknya sekilas seperti cara seseorang melihat seekor serangga kecil di pinggir jalan sebelum melanjutkan langkahku tanpa menyapa. Malam ini, Sarah menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Pria yang ia buang ke bangsal kelas 3 adalah pria yang kini memegang kendali atas seluruh dunianya.
Malam itu rumah kami terasa seperti peti matu yang mewah. Adrian bersikap sangat manis, seolah-olah ia sedang merayakan sesuatu. Ia memasak makan malam istimewa dan menuangkan segelas anggur merah untukku. Namun, aku tahu di balik keramahannya ada pisau bedah yang sudah diasah. Untuk kesehatanmu, Maya, dan untuk masa depan kita yang baru, ucapnya sambil mengangkat gelas. Aku menyesap sedikit anggur itu, membiarkannya hanya menyentuh ujung lidahku sebelum berpura-pura mengelap bibir dengan serbet, membuang cairannya ke sana. Aku tidak boleh kehilangan kesadaran malam ini. Sambil berpura-pura memakam koper di kamar, aku bergerak cepat. Aku mengeluarkan alat perekam suara kecil yang kubeli online minggu lalu dan menjahitnya di dalam lapisan furing koper besarku. Aku juga menyembunyikan sebuah ponsel cadangan yang sudah terhubung dengan pelacak GPS di dalam kompartemen rahasia tas kosmetikku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Linda. Aku sudah menghubungi temanku, seorang jurnalis investigasi bernama Reno. Dia akan membuntutimu dari jauh. Jangan matikan pelacakmu. Aku merasa sedikit lega, tapi ketakutan masih merayap di tengkuku. Saat aku sedang menutup koper, Adrian masuk ke kamar. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu membawa banyak baju, sayang. Kita tidak akan lama di sana," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin bersiap, Mas. Siapa tahu udaranya sangat dingin," jawabku sambil memaksakan senyum paling manis yang bisa kuberikan. Adrian mendekat, membelai rambutku dengan gerakan yang sangat pelan. "Maya, apakah kamu pernah merasa bahwa pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari cinta?" Jantungku berdegup kencang. Ini dia sedang mencoba mencuci otakku sebelum hari eksekusi. "Tentu saja, Mas. Kenapa bertanya seperti itu?" "Karena terkadang kita harus menyerahkan sesuatu yang berharga agar orang yang kita cintai tetap bisa bernafas. Aku harap jika saat itu tiba, kamu akan memahaminya." Ia mencium keningku lama, seolah-olah itu adalah kecupan perpisahan bagi orang yang akan mati. Keesokan harinya, kami berangkat saat fajar masih merah. Adrian mengemudi dengan kecepatan konstan menuju arah pegunungan. Sepanjang jalan, ia terus berbicara tentang betapa indahnya resort itu, tentang betapa Dr. Irwan adalah dokter terbaik yang pernah ada. Aku terus menatap layar ponsel di pangkuanku secara sembunyi-sembunyi. Titik biru di peta menunjukkan bahwa mobil Reno, sang jurnalis, berada sekitar 2 kilometer di belakang kami. 2 jam perjalanan, kami memasuki sebuah gerbang besi tinggi dengan tulisan Sanatorium and Wellness Retreat Bukit Hijau. Tempat itu sangat asri, tapi sangat sunyi. Tidak ada pasien lain yang terlihat, hanya ada beberapa perawat berpakaian seragam abu-abu yang menatap kami dengan pandangan kosong. Dr. Irwan sudah menunggu di depan lobi. Ia tersenyum besar menyambut Adrian, lalu menatapku seolah-olah aku adalah sebungkus daging segar yang baru tiba di pasar. "Selamat datang, Nyonya Maya. Mari kita langsung ke ruang observasi untuk pemeriksaan terakhir sebelum istirahat," ajak Dr. Irwan sambil memeluk aku bahunya. "Pemeriksaan apa lagi, Mas? Katanya kita di sini untuk detoksifikasi," tanyaku sambil berakting cemas. "Hanya formalitas, sayang, agar prosedur detoksnya tepat sasaran," jawab Adrian sambil merangkul bahuku, menggiringku masuk ke dalam gedung yang beraroma antiseptik tajam. Saat melewati lorong menuju ruang observasi, aku melihat sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit. Di dalamnya, aku melihat seorang wanita terbaring lemah dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Itu Siska. Dia tampak lebih buruk daripada di foto. Namun, yang membuatku nyaris berteriak adalah saat Siska menoleh dan menatapku. Matanya membelahkak, ia mencoba menggapai udara, bibirnya bergerak tanpa suara. "Lari!" Riuh tepuk tangan memenuhi aula. Namun bagiku, suara yang paling merdu adalah keheningan yang keluar dari bibir Sarah yang ternganga. Ia berdiri mematung di tengah kerumunan, sementara orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, menyadari bahwa wanita yang tadi sesumbar tentang koneksi kelas atasnya ternyata tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku berdiri di balik podium, menatap ribuan mata yang menatapku dengan hormat, namun tatapanku terkunci pada Sarah. "Terima kasih atas kehadirannya." Suaraku menggema melalui sistem suara terbaik,
terdengar berat dan penuh wibawa. Kusuma Group bukan hanya tentang bisnis. Mulai malam ini, perusahaan ini adalah tentang integritas. Kami akan membersihkan semua parasit yang mencoba menempel pada nama besar keluarga kami. Sarah tampak ingin menghilang ke dalam lantai. Reno yang tadinya berdiri tegak di sampingnya, kini mulai mundur perlahan, mencoba menjauh dari sorot lampu yang secara tidak sengaja juga mengenainya. Setelah pidato singkat, aku turun dari panggung. Aku tidak menuju ke arah kerumunan, melainkan ke area VIP yang dijaga ketat. Sesuai dugaanku, Sarah tidak bisa menahan diri. Dengan nekat, ia menerobos barisan tamu, mencoba mengejarku. "Bayu, tunggu, Bayu!" teriaknya. Suaranya yang tadinya terdengar elegan kini melengking penuh kepanikan. Dua pengawal bertubuh besar segera menghadangnya tepat di depan pintu masuk area VIP. Salah satunya adalah pengawal yang dulu pernah melihat Sarah membentakku di depan umum saat aku masih menjadi kuli proyek. "Minggir, kamu tidak tahu siapa aku? Aku istrinya," pekik Sarah dengan wajah memerah. Aku berhenti, lalu berbalik perlahan. Aku memberi isyarat agar pengawal membiarkannya mendekat hingga 2 meter. "Mantan istri Sarah," koreksiku dengan nada sedingin es. "Sesuai dengan dokumen yang kamu cap jempolkan secara ilegal saat aku sedang bertaruh nyawa di ICU. Sarah tersencak. Wajahnya yang pucat kini tampak kaku. "Sayang, itu hanya kesalahpahaman. Aku melakukannya karena tertekan. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan semua tagihan itu. Aku hanya ingin menyelamatkan apa yang tersisa untuk kita." "Menyelamatkan?" Aku terkekeh, suara tawa yang tidak sampai ke mata. "Dengan cara berlibur ke Bali bersama Reno dengan uang asuransiku? Dengan cara membuangku ke bangsal kelas 3 agar aku mati lebih cepat?" "Bayu, dengarkan aku. Aku dipaksa oleh Reno. Dia yang menghasutku." Sarah mencoba meraih tanganku, namun aku mundur selangkah. Tiba-tiba Pak Hartono muncul di sampingku dengan sebuah map hitam. "Tuan Muda, ini dokumennya. Kami sudah mendaftarkan gugatan pidana atas pemalsuan dokumen dan pencurian aset. Pihak kepolisian sudah menunggu di lobi hotel." Mata Sarah membelalak. "Apa? Gugatan? Bayu, kamu tidak mungkin melakukan ini padaku. Kita pernah saling mencintai." "Cinta itu mati saat kamu menempelkan tintamu ke jempolku yang kaku, Sarah," jawabku. Aku menoleh ke arah pengawal. "Bawa dia keluar. Dia mengotori udara di pesta ini." Saat Sarah diseret keluar oleh petugas keamanan di depan mata seluruh tamu undangan, aku melihat Reno sudah menghilang, meninggalkan Sarah sendirian menghadapi kehancurannya. Inilah awal dari akhir bagi wanita yang mengira triliunanku bisa dibeli dengan air mata buaya. Seminggu setelah pesta itu, dunia Sarah runtuh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Reno, pria yang ia banggakan, benar-benar seorang pengecut profesional. Begitu polisi mulai mengendus aliran dana ilegal dari rekeningku, Reno menghilang ke luar negeri dengan membawa sisa perhiasan dan sisa uang tunai yang dimiliki Sarah. Sarah kini tidak punya apa-apa. Apartemen disita, rekening dibekukan, dan teman-teman sosialitanya memblokir nomornya seolah-olah ia adalah wabah penyakit. Sore itu hujan turun deras di depan gedung pencakar langit Kusuma Group. Aku duduk di ruang kerjaku yang luas, menatap dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota. Pak Hartono mengetuk pintu. "Tuan Muda, dia sudah di bawah. Sudah menunggu sejak jam 8 pagi tadi," lapor Pak Hartono dengan nada datar. "Biarkan dia masuk," jawabku tentu menoleh. Pintu terbuka dan langkah kaki yang terseret-seret terdengar mendekat. Aroma parfum mahal yang dulu ia pamerkan telah berganti dengan bau hujan dan keputusasaan. Aku berbalik dan melihat Sarah berdiri di sana. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lepek dan riasannya luntur terkena air hujan. "Bayu!" Suaranya gemetar. Ia langsung jatuh berlutut di atas karpet mahal kantorku. "Tolong aku, Bayu. Aku tidak punya tempat tinggal. Polisi mencariku. Reno mengkhianatiku." Aku menyesap kopi pahitku, menatapnya dari balik meja jati besar. Menarik, saat aku di bangsal kelas 3, aku juga tidak punya siapa-siapa, Sarah. Dan orang yang seharusnya menjagaku justru sedang berdansa dengan pria lain. Aku hilaf. Aku disihir oleh kata-kata manis Remo. Sarah merangkak mendekat, mencoba menggapai ujung sepatuku. "Aku tahu aku salah, tapi tolong, demi masa lalu kita, aku sedang mengandung Bayu." Aku tertegun sejenak, tanganku berhenti memegang cangkir. Sarah melihat reaksiku, dan matanya berbinar penuh harapan palsu. "Iya Bayu, aku hamil. Ini anakmu.
saat kamu belum kecelakaan, ingat kan? Ini pewaris keluarga Kusuma. Kamu tidak mungkin membiarkan ibu dari anakmu di penjara dan luntang-lantung di jalanan, kan? Aku menatapnya tajam, mencari jejak kebohongan di matanya yang merah. Namun aku hanya melihat kelicikan yang dibungkus air mata. Aku menekan tombol interkom di meja. Pak Hartono, bawa dokter perusahaan masuk. Wajah Sarah memucat. Dokter? Untuk apa? Aku butuh perlindunganmu, bukan dokter. Jika benar itu anakku, aku akan bertanggung jawab penuh setelah tes DNA prakelahiran yang dilakukan oleh tim medis kepercayaanku. Tapi jika kamu berbohong, Sarah terdiam. Bibirnya bergetar hebat. Ia tahu bahwa kebohongannya tidak akan bertahan lebih dari 1 jam di hadapan tim medis Kusuma Group. Faktanya, aku tahu dari laporan detektifku bahwa ia dan Reno sudah berhubungan bahkan sebulan sebelum kecelakaanku terjadi. Bayu, tolong, jangan sekejam ini, rintihnya lagi. Kejam adalah membiarkan suamimu mati di ruang ICU demi harta yang tidak seberapa. Sekarang keluar dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu langsung ke kantor polisi. Aku tidak memberikan ruang untuk bantahan. Aku baru saja menyadari bahwa wanita di depanku ini bukan lagi wanita yang pernah kucintai, melainkan parasit yang sedang mencoba mencari inang baru. Sarah tahu dia terpojok saat tim keamanan Kusuma Group memegang lengannya untuk mengawalnya keluar. Wajah memelasnya mendadak berubah. Air mata kesedihan itu menguap, digantikan oleh kilatan amarah yang liar. Dia melepaskan diri dari pegangan satpam dan berlari menuju jendela besar yang menghadap ke arah lobi di bawah, di mana beberapa wartawan ekonomi sedang berkumpul menunggu konferensi pers rutin. "Bayu Kusuma, kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja?" teriaknya histeris. "Aku akan memberitahu dunia betapa busuknya hatimu." Aku hanya berdiri diam, melipat tangan di dada. Aku memberikan kode kepada Pak Hartono untuk tidak menghentikannya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan menggali kuburannya sendiri. Sarah berlari keluar gedung, langsung menuju kerumunan wartawan yang kaget melihat seorang wanita dengan gaun kotor dan wajah semrawut muncul dari lift VIP. Kamera-kamera mulai menyala, lampu kilat menyambar-nyambar wajahnya yang penuh drama. "Tolong saya!" teriak Sarah di depan mikrofon yang disodorkan secara spontan. "Pria di atas sana, Bayu Kusuma, dia adalah monster. Dia menceraikanku saat aku sedang mengandung anaknya hanya karena dia merasa sudah menjadi triliuner. Dia membuang istrinya yang setia demi kemewahan barunya." Bisikan-bisikan mulai memenuhi lobi. Para wartawan saling pandang, mencium aroma skandal besar yang akan mendongkrak rating mereka. Sarah terus meracau, menceritakan dongeng palsu tentang bagaimana dia merawatku di rumah sakit hingga bangkrut dan bagaimana aku menendangnya keluar begitu mendapatkan warisan. Aku berjalan perlahan ke balkon lantai 2 yang menghadap lobi, cukup dekat untuk membuat kehadiranku terasa mengancam. "Komentar yang menarik, Sarah." Suaraku memotong teriakan histerisnya. Haula lobi mendadak hening. Aku memegang sebuah remote kecil. Di dinding besar lobi yang biasanya menampilkan grafik saham, kini muncul sebuah video. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang ICU yang berhasil dipulihkan oleh tim IT-ku, lengkap dengan audio yang jernih. Di layar besar itu, terlihat Sarah sedang tertawa bersama Reno di samping tubuhku yang koma. Suaranya terdengar jelas ke seluruh ruangan. Aku tidak bisa menghabiskan masa mudaku menunggu mayat hidup. Aku akan menggunakan jempolnya untuk tanda tangan surat cerai ini. Layar beralih menampilkan foto-foto Sarah dan Reno di sebuah bar hanya beberapa jam setelah perceraian itu disahkan. Dan terakhir, muncul sebuah dokumen hasil laboratorium medis yang dikirimkan secara anonim. Hasil tes kehamilan yang menunjukkan usia kandungan Sarah sudah 3 bulan, sementara aku telah berada di rumah sakit selama 4 bulan. Wartawan-wartawan itu terdiam. Kamera kini tidak lagi menatap Sarah dengan simpati, memainkan dengan kejijikan. "Siapa yang membuang siapa, Sarah?" tanyaku dengan nada tenang. "Dunia sekarang tahu bahwa kamu bukan hanya seorang pengkhianat, tapi juga penipu yang buruk." Sarah jatuh terduduk di lantai lobi yang dingin. Tidak ada lagi kilatan kamera yang membantunya.
Yang ada hanyalah sepasang polisi yang masuk melalui pintu putar gedung membawa surat perintah penangkapan atas kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Saat dia diborgol dan diseret melewati kerumunan, dia terus menoleh ke arahku. Namun aku sudah berbalik. Dia bukan lagi bagian dari duniaku. Dia hanyalah sisa masa lalu yang sudah kuhapus. Setelah keributan di lobi meredah, aku kembali ke ruang kerjaku. Keheningan menyelimuti ruangan besar itu. Namun, pikiranku masih tidak bisa tenang. Di atas meja jati, terdapat sebuah kotak kayu jati kuno yang baru saja diantarkan oleh Pak Hartono. Itu adalah pesan terakhir dari Tuan Wijaya, ucap Pak Hartono sebelum undur diri. Beliau meminta Anda membukanya hanya setelah badai pertama berlalu. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan tua milik kakek dan selembar surat dengan tulisan tangan yang tegas namun sedikit gemetar. Cucuku Bayu, jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah berdiri di atas reruntuhan pengkhianatan wanita itu. Maafkan kakek karena membiarkanmu menderita di bangsal kumuh itu selama beberapa minggu. Aku bisa saja menyelamatkanmu sejak hari pertama kecelakaan, tapi aku butuh kamu melihat wajah asli dunia tanpa embel-embel harta. Tanganku sedikit gemetar. Kakek tahu. Dia tahu segalanya bahkan sebelum aku terbangun dari koma. Ingatlah Pak Broto, orang tua di ranjang sebelahmu. Dia adalah sahabat lamaku, kepala intelijen Kusuma Group yang sudah pensiun. Dialah yang mengawasimu, memastikan suster-suster tidak mencelakaimu atas perintah Sarah, dan dialah yang melaporkan padaku saat kamu menunjukkan tekad untuk bertahan hidup. Kamu telah lulus ujian, Bayu. Jangan pernah menjadi lemah karena cinta, tapi jangan biarkan hatimu membatu karena benci. Aku tertegun, jadi keberadaanku di bangsal kelas 3 bukan sekadar nasib buruk, melainkan sekolah kepemimpinan yang dirancang kakek agar aku tidak menjadi ahli waris yang manja dan buta. Tiba-tiba, interkom berbunyi. Tuan muda, ada perkembangan dari kepolisian pusat. Aku segera menuju ruang konferensi video. Di layar, tampak wajah seorang penyidik. Tuan Bayu, kami berhasil meringkus Reno di Pelabuhan Tikus saat ia mencoba menyeberang ke luar negeri. Menariknya, begitu dia tahu Sarah sudah tertangkap dan tidak bisa lagi membiayai pelariannya, dia segera bernyanyi. Reno memberikan bukti bahwa Sarah bukan hanya memalsukan surat cerai, tapi dialah yang sengaja menyabotase rem mobilku malam itu. Dia ingin aku mati, bukan sekadar koma. Namun karena rem itu tidak rusak total, aku hanya mengalami kecelakaan hebat. Rasa dingin merayap di punggungku. Aku mengira dia hanya materialistis, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh yang gagal. Tuntut mereka dengan pasal berlapis. Perintahku, suaraku kini serendah geraman. Percobaan pembunuhan berencana, pencurian aset dan pemalsuan dokumen. Pastikan mereka tidak pernah melihat cahaya matahari dalam waktu yang sangat lama. Malam itu, aku mengunjungi Pak Broto di sebuah panti jompo mewah yang kini kubiayai. Dia tidak lagi memakai selang oksigen, tampak segar dengan cerutu di tangannya. "Sudah baca suratnya, Nak?" tanya Pak Broto sambil terkekeh. "Kenapa Bapak tidak bilang sejak awal?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Karena penderitaan adalah guru yang paling jujur, Bayu. Sekarang kamu tahu siapa yang layak berada di sisimu saat kamu triliuner, karena kamu tahu siapa yang membuangmu saat kamu bukan siapa-siapa." Aku mengangguk. Pelajaran itu kini terukir permanen di jiwaku. Besok adalah hari terakhir persidangan, di mana aku akan memberikan pukulan pamungkas yang akan menutup pintu maaf selamanya bagi Sarah. Ruang sidang dipenuhi oleh bisikan tajam dari pengunjung dan sorotan lampu kamera media. Di kursi pesakitan, Sarah tampak seperti bayanan dari dirinya yang dulu. Gaun merah mahalnya telah berganti dengan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Wajahnya cekung dan tangannya gemetar hebat saat jaksa penuntut umum membacakan rincian bukti sabotase rem mobil yang dilakukan atas instruksinya. Aku duduk di barisan depan, tenang dan tak tergoyahkan. Di sampingku,
Pak Hartono dan tim pengacara terbaik bangsa berdiri sebagai benteng hukum yang mustahil ditembus. Berdasarkan bukti-bukti otentik, pengakuan saksi kunci dan rekaman medis, Hakim Ketua mengetuk palu sekali. Suaranya menggelegar di ruangan yang mendadak hening. Terdakwa Sarah terbukti secara sah melakukan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen kelas berat. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 20 tahun. Jeritan Sarah pecah. Ia luruh ke lantai menangis histeris. Saat petugas hendak membawanya keluar, ia meronta, melepaskan diri dan merangkak menuju kakiku. "Bayu, tolong, demi Tuhan, jangan biarkan aku membusuk di sana." Ia meraung, mencoba mencengkeram celana kainku. Air matanya menghapus sisa-sisa harga diri yang mungkin masih ia miliki. "Aku mencintaimu, Bayu. Aku hanya tersesat. Tolong cabut gugatannya. Aku akan menjadi istrimu lagi. Aku akan melakukan apapun." Aku berdiri perlahan, menarik kakiku agar tidak tersentuh olehnya. Aku menatapnya dari ketinggian, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekosongan yang lebih menyakitkan daripada kebencian. "Kamu mencintaiku, Sarah?" "Tidak," ucapku pelan namun tajam, hingga seluruh ruang sidang bisa mendengarnya. "Kamu hanya mencintai bayangan triliunanku yang baru saja kamu sadari. Jika hari ini aku masih terbaring di bangsal kelas 3 itu, kamu bahkan tidak akan sudi meludah ke arahku." Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang liar karena ketakutan. "Kamu meminta rujuk? Pintu itu sudah tertutup, terkunci, dan kuncinya sudah kubuang ke jurang saat kamu menstempel jempolku yang kaku. Nikmatilah 20 tahunmu. Itu adalah waktu yang cukup untuk merenungi betapa murahnya kamu menjual kesetiaanmu." Aku berbalik tanpa menoleh lagi. Teriakan panggilannya memudan saat aku melangkah keluar dari ruang sidang menuju udara segar di luar gedung pengadilan. Di luar, Reno juga sedang digiring menuju mobil tahanan yang berbeda, mendapatkan vonis yang tak kalah beratnya. Kami sempat beradu pandang, namun aku hanya tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang yang tidak perlu lagi mengotori tangannya. Mobil hitam mewahku sudah menunggu. Pak Hartono membukakan pintu untukku. "Kemana kita sekarang, Tuan Muda?" tanya Pak Hartono. Aku menatap langit cerah di atas kota. "Ke rumah sakit pusat. Aku ingin meresmikan sayap baru Kusuma Healing Center yang khusus melayani pasien koma tanpa biaya. Tidak boleh ada orang lain yang mengalami apa yang aku alami karena masalah uang." Aku masuk ke dalam mobil, meninggalkan drama murahan itu di belakangku. Perjalanan ini panjang dan menyakitkan, tapi penderitaan itu telah melahirkan pria yang baru. Aku adalah Bayu Kusuma, dan hidupku baru saja bermula. Tanpa parasit, tanpa pengkhianatan, hanya ada masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.